Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami, khususnya kepada Bapak Haryanto, Magister Komputer, selaku dosen pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tujuan kelompok kami di sini yaitu ingin memenuhi tugas proyek pada mata kuliah ini. Kelompok kami di sini yaitu mengambil studi kasus perancangan sistem informasi akuntansi, penjualan kredit buku cetak, dengan studi kasus CV Asri Mandiri. Di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Alfani Rosid dengan NIM 63220040 220040. Lalu selanjutnya di sini ada saya Sabrina Rizkia Maimana dengan NIM 63220456. Baik, kita langsung saja kita masuk ke ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup sistem penjualan kredit buku cetak di CV Asri Mandiri, meliputi proses pembayaran kredit, prosedur retur barang, dan pengolahan data pelanggan. Fokus pembahasan dimulai dari analisis penjualan buku sekolah oleh CV Mandiri sebagai distributor utama kepada pihak sekolah, dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan solusi untuk meningkatkan efisiensi sistem penjualan. Berikut adalah struktur organisasi dari CV Asri Mandiri. Yang pertama ini ada pemilik, ada kasir, ada penjualan, lalu gudang. Fungsi bagian struktur organisasi CV Mandiri yang pertama itu untuk pemilik, fungsinya sebagai mengawasi usaha, membuat kebijakan, menetapkan harga barang. Yang kedua ada kasir, yaitu untuk melayani pembayaran dan mencatat saldo kas harian. Yang ketiga ada gudang untuk mengecek stok, memesan dan meretur barang rusak. Yang terakhir ada penjualan, fungsinya untuk melakukan penjualan barang. CV berikut ini ada proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama yaitu ada pemesanan buku. Customer mengajukan permintaan pembelian melalui formulir dengan mencantumkan jenis buku, jumlah buku, dan detail pemesanan. Yang kedua ada pengajuan perjanjian kredit. Bagian penjualan memverifikasi data pemesanan dan ketersediaan stok. Lalu jika disetujui, surat perjanjian kredit disusun, mencantumkan jumlah buku, total harga, dan ketentuan uang muka jika diperlukan. Yang ketiga, pembayaran uang muka. Customer membayar uang muka setelah melakukan PO dikeluarkan. Yang ketiga, ada pembayaran uang muka. Customer membayar uang muka setelah PO dikeluarkan. Kwitansi dibuat dua rangkap, satu untuk customer dan satunya lagi untuk arsip. Yang keempat, ada pengiriman buku. Buku dikemas dan dikirim sesuai jadwal. Pemesanan memeriksa barang dan menandatangani bukti penerimaan. Yang kelima, ada pembuatan laporan. Staf keuangan mencatat pembayaran dalam sistem, membuat laporan berkala untuk memantau piutang dan pembayaran. Selanjutnya ada diagram activity sistem berjalan. Yang pertama itu UCAS diagram yang ada pada CV Asri Mandiri. Di sini ada dua, yaitu untuk UCAS diagram pemilik, yang kedua itu untuk UCAS diagram pembeli. UCAS diagram pemilik terdiri dari menu login, kedua itu ada kelola buku, selanjutnya kelola kategori, selanjutnya kelola pesanan, lalu kelola metode pembayaran, lalu masuk ke data pelanggan dan logout. Sedangkan UCAS pembeli yang pertama itu ada daftar, login, lihat kategori, cari buku, lihat buku, beli buku,
lihat keranjang, lalu update jumlah pesanan, lalu checkout, dan terakhir logout. Di sini saya akan menjelaskan sistemnya, yaitu untuk pemilik dulu. Yang pertama, akses login untuk manajemen sistem. Yang kedua itu mengolah data buku seperti menambah, mengedit, dan menghapus. Yang ketiga ada mengolah pemesanan dari pembeli. Yang keempat ada mengatur metode pembayaran. Yang terakhir melihat data pelanggan. Di dalam sistem pembeli, yang pertama itu ada registrasi akun untuk akses, yang kedua menelusuri kategori buku atau mencari berdasarkan kata kunci, yang ketiga melihat detail buku, keempat menambah buku ke keranjang belanja, kelima mengubah jumlah pesanan dan mencari buku lain, dan terakhir melanjutkan ke checkout dan melakukan pembayaran. Yang kedua itu ada diagram activity dari pemilik. Terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemilik dan sistem dari diagram. Pertama, sistem pemilik, yaitu masuk ke sistem. Kedua, melakukan username dan password. Lalu mengelola data, kategori pemesanan, metode pembayaran, dan pelanggan. Di menu sistemnya itu ada form login. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka data tersebut sudah valid atau sukses. Lalu muncul menu admin, lalu tampilan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram activity pemilik, memulai dengan login menggunakan form yang disediakan. Jika loginnya berhasil, pemilik diarahkan ke menu utama. Di menu tersebut, pemilik dapat mengolah data buku dengan menambah, mengedit, atau menghapus data buku yang ada. Selain itu, pemilik juga dapat mengelola pesanan dengan menerima dan memproses pesanan buku dari pembeli. Setelah pengolahan selesai, sistem akan menampilkan data buku yang telah diperbarui beserta status pesanan. Alur ini memastikan pengolahan data buku dan pesanan berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada diagram activity pembeli. Terbagi menjadi dua, pembeli dan sistem. Pembeli masuk ke sistem, lalu memasukkan username dan password, lalu cari buku, lihat buku, dan membeli buku, dan dimasukkan ke keranjang, lalu update jumlah pesanan dan checkout. Sedangkan dalam sistem, form daftar login, jika data yang dimasukkan sudah benar, maka akan valid atau sukses, lalu akan muncul tampilan menu utama, lalu masuk ke dalam tampilan keranjang, dan yang terakhir tampilan data. Diagram aktif pembeli memulai dengan login ke sistem. Jika belum memiliki akun, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah berhasil login atau mendaftar, pembeli mencari dan memilih buku yang diinginkan, yang otomatis akan masuk ke dalam keranjang belanja. Di keranjang belanja, pembeli dapat melihat daftar buku, mengedit jumlah, atau menambahkan buku lain. Setelah selesai, pembeli melanjutkan ke proses checkout dan melakukan pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Alur ini dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang mudah dan efisien. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Di sini ada contoh sebagai dokumen masukan yang akan diisi nanti dengan gambar di sebelahnya sebagai berikut, yaitu nama dokumen, buku sekolah, fungsi sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di sekolah, sumber CV asli mandiri, lalu media di kertas, jumlah berapa lembar, frekuensi penggunaan setiap siswa yang melakukan pembelian, bentuk, lembaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Di sini ada contoh dokumen keluaran dan sebelahnya ada data untuk mengisi dari dokumen tersebut, yaitu nama dokumen di nota, fungsi sebagai tanda bukti pembelian, sumber CV asli mandiri, tujuan siswa, pembelian buku sekolah,
media, kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi biaya setiap yang dikeluarkan bebas, bentuk lampiran. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Permasalahan utama pada sistem penjualan CV Asmi Mandiri meliputi keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran cicilan yang mengganggu arus kas. Kesalahan pencatatan transaksi kredit yang menghambat pengelolaan piutang dan akurasi laporan keuangan, serta kurangnya verifikasi kemampuan pembayaran pelanggan yang meningkatkan risiko piutang tak tertagih dan mengganggu operasional perusahaan. Lalu dalam memecahkan masalah tersebut, maka diperlukan yaitu terapan sistem peringatan otomatis, verifikasi kemampuan bayar, dan evaluasi batas kredit berdasarkan riwayat pembayaran. Selain itu, memberikan insentif untuk pembayaran tepat waktu serta melatih staf secara rutin akan meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem akuntansi terintegritas seperti MAYOB dan verifikasi kemampuan bayar sebelum pemberian kredit juga penting untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan kredit buku cetak di CV Asri Mandiri dapat menghasilkan laporan kredit dengan cepat dan tepat. Berdasarkan pemilihan tanggal yang sesuai, sistem ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Pengujian kualitas sistem dengan ISO 25010 menunjukkan bahwa sistem ini memiliki nilai kelayakan 96,06% yang menandakan kualitas sangat baik dan layak diterapkan di perusahaan. Lalu disarankan agar CV Asri Mandiri terus memperbarui data secara berkala dan memberikan pelatihan kepada pengguna sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Evaluasi rutin dan pengembangan fitur ketambahan seperti integrasi dengan perangkat mobile atau pengingat otomatis pembayaran dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, dan di sini ada daftar pustaka. Yang pertama, sistem informasi penjualan kredit pada Mohar Grosir Solo secara multi-user diambil dari jurnal ilmiah Sinus yang ditulis oleh Andriani Kusumaningrum RABW pada tahun 2017 dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini kami ingin mengucapkan yang pertama kepada Rektor Universitas Widyasana Informatika, yang kedua kepada Wakil Rektor Pertama Bidang Akademik Universitas Widyasana Informatika, yang ketiga kepada Ketua Program Studi Akuntansi, yang keempat kepada Bapak Haryanto Magister Komputer selaku dosen ke mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Yang kelima, kepada seluruh karyawan CV Asri Mandiri yang bersedia memberikan informasi dalam penyusunan proyek sistem informasi akuntansi ini. Dan yang keenam, kepada rekan dari kelompok 10 yaitu Alfani Leonita Rosid yang telah bekerjasama dalam penyusunan proyek sistem informasi akuntansi ini.